والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daun salam, daun suci yang menjawab salam, insyaallah pergi haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dingin masih kurang semangat, perlu ditambah lagi. Daun salam, daun saga yang menjawab salam, insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khalla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan tak lupa nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di acara Maulid Akbar sore hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada qudwah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling ditunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak dan Ibu mau menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau mau, ada kemari kita dengerin ceramah kita kali ini ya. Tentunya ya, setiap sesuatu yang Allah ciptakan pasti ada maksud dan tujuannya. Begitu pula ketika kita membuat sesuatu, pasti ada maksud dan tujuannya. Kira-kira maksud dan tujuan apa Allah menciptakan kita? Ada yang tahu Bapak, Ibu? Ada dua ya, maksud, misi Allah menciptakan manusia. Yang pertama, Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini wajar sebagai hamba Allah. Sebagai hamba tentunya dia beribadah kepada Rabb-Nya. Begitu pula dengan manusia. Dan ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya diberikan tuntunan, guidance, petunjuk. Seperti halnya Bapak dan Ibu yang membeli sepeda motor, pasti ada tata cara pemeliharaannya, ya kan? Kalau sepeda motor baru, pasti ada buku petunjuknya. Kalau sepeda motor lama, boro-boro buku petunjuk. Jangan-jangan STNK-nya malah nggak ada, ya. Jadi ketika seseorang membeli sepeda motor, dia akan melihat buku petunjuknya tuh. 1000 km pertama harus ganti oli. 10.000 km kedua dia harus ada yang diganti spare partnya.
Jadi jangan sampai dari awal sampai akhir ini motor gak diapa-apain, tidak melihat buku petunjuk yang ada. Hasilnya bisa celaka. Ya. Oleh karenanya begitu pula dengan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga diberi dengan petunjuk. Petunjuk itu adalah Al-Quran. Ya. Jadi manakala manusia ingin hidup di dunia dengan selamat dan bahagia di akhirat, maka ikuti petunjuk ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, petunjuk itu bukan sekedar dibaca. Ya. Andai kata Bapak Ibu dari rumah ingin pergi ke Masjid Raya Al-Insan, ini ada petunjuknya nih di Google Map atau Waze. Ya, 100 meter lagi belok kiri, ya kan? 200 meter lagi belok kanan. Ini cuma dibaca nih, ya, cuma dibaca, nggak dijalanin. Kira-kira nyampe nggak ke Masjid Raya Al-Insan? Nah, ya, baru-baru nyampe, dia diam di tempat. Oleh karenanya begitu pula dengan manusia. Manusia diberi petunjuk oleh Allah berupa Al-Quran. Dia harus dibaca. Setelah dibaca harus diamalkan, sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Al-Quran akan terrealisir, ya kan, sebagai petunjuk manusia. Itu tujuan penciptaan manusia. Dan perlu kita ketahui, dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, manusia ini yang paling sempurna. Kira-kira ada yang tahu perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya? Ini mangguk-mangguk, ngerti apa bingung? Jadi yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah lainnya, ya, manusia itu punya akal, budi, ya, pikiran. Ya. Dia punya rasa malu, punya ilmu pengetahuan dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Ya, kalau kita lihat hewan, tumbuhan, mereka tidak memiliki akal, pengetahuan, pikiran. Tapi kalau manusia ini yang paling sempurna, ya. Jadi dia punya rasa malu, punya akal pikiran. Ya, kalau ayam jago mau kawin di mana aja, dia nggak ada rasa malu, ya kan? Nguber-nguber nih yang betina kesana kemari. Tapi kalau manusia, ya, ingin melepaskan hasratnya, ya, dia lihat-lihat nih siapa yang dituju, di mana tempatnya, nggak asal tubruk. Itulah yang membedakan manusia. Itu tujuan penciptaan pertama manusia sebagai hamba Allah, ya. Jadi untuk beribadah kepada Allah, sehingga sukseslah apa yang menjadi kehendak Allah diturunkannya manusia. Karena makhluk-makhluk yang lain ketika diciptakan, ya, bahkan iblis pun protes, ya kan? Kenapa ini diciptakan lagi? Justru nanti dia akan membuat pertumpahan darah, ya kan? Pertumpahan darah. Tapi Allah lebih tahu terkait dengan penciptaan manusia. Dan begitu sombongnya manusia, ya kan? Padahal ketika amanah ini akan diturunkan kepada yang lain, mereka tidak sanggup, give up, menyerah. Tapi manusia, ya, dengan apa yang dimiliki, dia akan sanggup. Selanjutnya, tujuan dari penciptaan manusia adalah sebagai khalifatullah fil ardh. Setiap manusia adalah pemimpin. Jangan dipersepsikan
pemimpin itu yang punya jabatan. Ya. Kita yang di bawah-bawah itu juga pemimpin. Minimal pemimpin untuk keluarga kita masing-masing. Ya. Jangan dianggap memimpin itu sesuatu beban. Memimpin itu harus dengan penuh tanggung jawab. Kita jalankan amanah yang diberikan Allah ini, ya kan? Sehingga amanah ini bisa terrealisir. Jangan sampai yang namanya seorang pemimpin itu ketika dimintai oleh pertanggungjawaban oleh Allah, dia menyerah. Karena selama memimpin membuat rakyatnya sengsara, ataupun dia memperkaya dirinya sendiri. Apalagi kalau kita ingat sebuah kisah ya terkait dengan kepemimpinan. Itu ada sebuah kisah. Kisahnya dia seorang raja yang sedang membuat pesta. Yang diundang itu adalah para pembesar-pembesar. Suatu saat ada yang datang, seorang tua renta, pakaiannya lusuh, ya kan? Dia mau masuk ke dalam, dicegat sama satpamnya. Ya, kalau namanya rumah besar, biasanya ada tuh di pintu gerbang itu security. Pak, mau mana Pak? Saya mau masuk, mau ikut pesta. Oh nggak bisa Pak, ini pesta khusus. Nah, terus si orang ini bertanya kepada security ini, tuanmu ini budak atau hamba merdeka? Ya kan? Maksudnya gimana Pak? Tolong sampaikan kepada tuanmu, tanyakan dia itu budak atau hamba merdeka. Selepas itu si orang tua ini pergi. Dan security ini menyampaikan kepada tuannya, ya kan? Tuan, tadi di luar ada bapak-bapak tua yang bertitip pesan. Katanya tuan ini budak atau hamba merdeka. Mendengar perkataan seperti itu, dia gemetar. Ya, dia gemetar sampai terbawa ke dalam mimpinya perkataan ini. Pas saat bangun terkait dengan mimpi ini, itu badannya melepuh kulit-kulitnya. Begitu dahsyatnya perkataan dari orang ini ketika disebut sebagai hamba atau orang merdeka. Jadi dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban, minimal oleh rakyat yang dipimpinnya ataupun oleh internal keluarga mereka. Apalagi sebentar lagi nih mulai rame nih, ya, karena kita akan menyongsong pesta demokrasi. Ini setiap calon sudah mulai melemparkan kecap. Ya, ada yang kecap yang asin, ada yang kecap manis. Ya, tinggal kita lihat kira-kira kecap mana yang kualitasnya nomor 1. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.